Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pertama-tama mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat lewat infak dakwah sehingga channel ini masih tetap eksis dapat mengunjungi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang senior maupun yang junior, ya. Aku baca semua komentar kalian dan terima kasih, ya. Lagi-lagi terima kasih atas appreciate-nya, ya, anti skip, anti download, dan semoga mengambil peran serta dakwah untuk men-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Doa itu begitu bagus, begitu baik yang dipanjatkan untukku, maka aku juga berdoa untuk kalian. Semoga kebaikan, kebagusan doa itu tercurahkan untuk kalian bersama keluarga di rumah. Oke, mampir ngombe kali ini kalau ini masih gelap, ya, tapi sudah mau mulai malu-malu mentarinya, ya, meskipun belum masuk duha ini, ya, ba'da subuh, dingin tentunya. Seperti biasanya kajian mampir ngombe di pagi hari merupakan ekstra puding, ya, menu tambahan bukan menu utama. Menu utama kita tetap di senja nanti, insya Allah, kalau tidak halangan sekitar jam 17-an dia diunggah. Tapi kadang-kadang ada halangan kesibukan sinyal dan kameramennya ada juga kesibukan, jadi ya sangat dimungkinkan untuk bisa molor sampai ke Isya, ya. Oke, mampir ngombe dalam kemasan yang ya santai-santai aja sih, ya. Begini, terus terang dari beberapa waktu kemarin itu menjadi sebuah pertanyaanku, mengapa begitu. Jadi ini masih kelanjutan seri-seri yang kemarin karena masih tetap hangat dibicarakan di seluruh media sosial, ya. Tentang jangan ada lagi celana yang hilang, ya. Aku kadang-kadang berpikir kenapa sampai begitu, kenapa celananya hilang. Tapi aku share tidak ada satupun video yang menjelaskan peristiwa celananya itu dilorot di dalam tanda kutip ekstra ditelanjangi, itu tidak ada. Kita tahu-tahu sudah tanpa celana, ya, sudah seperti itu, ya, tapi masih beruntung meskipun sudah melorot sempaknya masih ya tapi cukup memprihatinkan lah, ya, kok sampai begitu gitu. Kita tahu, ya, lewat cerita-cerita dan itu dikemas berbagai macam versi, ya, tentang Samson and Delilah. Nggak tahu itu legend dari mana itu. Itu legend dari Yunani kalau tidak salah, ya. Tolong kalau salah nanti dikoreksi. Samson and Delilah, ya. Yang mau kita bicarakan Samsonnya bukan Delilahnya. Kalau kita lihat antropologis budaya bangsa-bangsa, sebetulnya nggak di barat, nggak di timur, semua itu kan berawal dari ketidaktahuan, kan, pertamanya, gaib, kan. Terus kemudian karena kebangkitan teknologi dan industri, itu seiring dengan perkembangan sains. Sains itu kan dia tidak serta-merta seperti sekarang ini langsung tumbuh dan berkembang, enggak. Dia melalui proses riset dan segala macamnya, ya. Jadi era-era sebelum dunia teknologi berkembang terus masuk ke dalam ranah industri, ya, kita kembali ke kehidupan zaman batu, gampangnya begitu. Sehingga dikatakan bahwa kita sebetulnya tidak bisa terlepas dari dunia mistis. Tidak bisa, ya. Tidak bisa kita terlepas dari dunia mistis. Jangan dikira mistis itu hanya ada di belahan timur saja, sementara orang-orang barat sana itu tidak mengenal mistis. Mereka juga mengenal mistis karena sejarah kehidupan budaya manusia seperti itu. Tidak langsung
ujuk-ujuk masuk ke era industri science and teknologi berkembang. Orang handphone aja kok berproses dari mulai yang tulalit sampai sekarang bisa segala macam. Dulu kita punya handphone aja bisa SMS, bisa ngomong sudah seneng banget. Dari mulai handphone sampai gedenya hampir setengah batu bata itu yang dibawa gitu, sampai akhirnya kecil hanya bisa ngomong tulalit. Sekarang sudah kecil bisa ngomong sembarang. Itu kan ada proses, ada lintasan waktu yang harus ditempuh. Ya. Jadi semua itu proses. Sebelum masuk ke dalam dunia kemajuan, kita masuk dunia awal dulu. Di sana mistis itu berkembang. Cuman kadang-kadang potret berubah seolah-olah dunia barat itu sains semua, dunia timur mistis semua. Enggak. Ya, mistis itu mitos, sesuatu yang logika belum bisa menembusnya, tetapi faktanya sudah ada di hadapan kita, gitu loh. Ya, maka terkenalah sosok yang tangguh, yang jagoan, yang bernama Samson. Ya, Samson itu jagonya itu, waduh, jagoan banget, ya, hero banget dia. Di mana kekuatan dia, di mana kesaktian dia sebagai laki-laki yang superhero. Belum ada Batman, belum ada apa laba-laba gue. Spiderman belum ada. Belum ada Iron Man, belum ada. Dulu masih TV hitam putih ada film namanya The $6 Million Man, itu belum ada. Ya. Khayal-khayal seperti itu belum ada. Ya, belum ada. Dulu legendanya sudah ada, namanya sosok yang tangguh, laki-laki perkasa gitu ya, namanya Samson, dan dia punya gacuan namanya Delilah, maka Samson and Delilah. Kenapa dia bisa begitu perkasa? Karena dia punya kekuatan, dan kekuatan itu terletak di rambut. Terletak di mana? Di rambut, maka rambutnya kagak dicukur, dibiarin aja terurai gondrong gitu ya. Itu begitu ceritanya ya. Tapi kemudian setelah diketahui kekuatannya di mana, kalau kita mengetahui sisi kekuatan lawan, otomatis kita juga akan tahu sisi kelemahan lawan. Kan begitu anunya, filosofinya. Kalau kita tahu kuatnya di rambut, maka rambutnya harus dihabisi supaya dia lemah. Kan gitu. Itu satu tarikan napas. Begitu juga dalam dunia militer, dunia tempur itu begitu. Misalkan kita perang dengan kondisi yang keterbatasan itu ya. Pertama kita lihat itu jumlah pasukan kita tidak imbang, jumlah perlengkapan senjata kita tidak imbang. Maka kita harus jeli kekuatan lawan kita ada di mana. Itu seorang komandan tempur harus tahu. Jangan hanya komandan tempur ada di atas meja aja sementara anak buahnya suruh jibaku di medan laga. Ya nggak begitu. Medan tempur itu seperti Kanjeng Nabi, dia maju memimpin peperangan, masuk medan laga, bukan hanya di atas meja hitung-hitung perintah sana perintah sini. Itu komandan apa itu? Jadi seseorang menjadi panglima itu harus berani, jangan hanya ngomong, berani terjun ke medan perang. Lah kalau hanya ngomong di balik meja ya semua bisa. Ya, semua bisa. Jadi kekuatan Samson diketahui ada pada rambutnya. Salah satu cara untuk melemahkan Samson, maka rambutnya dihabisi. Itu legend ya, legendanya seperti itu ya. Ya namanya legenda, ada yang nambahi, ada yang ngurangi. Artinya tidak sama persis seperti ini ya, monggo-monggo saja kalau kalian dapat cerita lain tentang Samson ya. Lalu sekitar tahun era 70-an, iya 70-an ingatku, belum 80-an. Samson itu kan sempat dikopas sama, ya tentunya karena yang mengopas kita orang Indonesia, dan memang itu edisinya bukan edisi serius ya. Maka cerita itu dikopas dalam tajuk keindonesiaan kita, Samson Betawi, yang dibintangi oleh almarhum Benyamin Suaib, atau lebih kenal Benyamin S, yang semoga Allah selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya ya. Itu sempat dikopas. Terus ya karena itu bukan film serius ya, film lucu-lucu menghibur. Kekuatan Samson Betawi
itu ada di kelek sini, rambut di kelek. Jadi dia jagoan kalau rambut di keleknya dicukur dia jadi lemah. Ya. Kalau Samson Yunani tadi kan di rambut kepala. Kalau Samson Betawi di rambut kelek. Ya. Jadi begitu, salah satu untuk melemahkan lawan kita itu cari kekuatannya di mana. Nah, dari kemarin aku itu berpikir, ya, kenapa AA itu celananya kok dipelorot? Kenapa celananya itu kok diambil, dan sampai sekarang Raib nggak tahu siapa yang ngambil celananya, dan celana itu ada di mana sekarang, dicari juga kan belum ketemu. Terus terang itu bikin aku pernah what happened? Kenapa sih harus begitu? Apakah kita juga masih percaya mistis-mistis bahwa dia punya kekuatan yang kebal ya? Memang sih bisa dikatakan dia kan kebal terhadap hukum ya. Apakah kita masih terikat oleh mistis seperti itu? Cuman jangan lupa cara menelanjangi itu hukum sosial, hukum masyarakat yang itu sebetulnya ingin menjatuhkan sosok itu sampai ke titik nol, dipermalukan. Dan dia menjadi contoh kepada yang lain supaya tidak dipermalukan seperti itu dengan cara hidup dalam kebenaran. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia memang mau dipermalukan, kemungkinan memang kita ini kan orang masih percaya mistis, kekuatannya di situ supaya dia nggak kebal lagi, celananya dipelorot. Bisa saja, ya. Seperti kita tahu, dan aku banyak ya itu resiko ya. Kalau kita sudah main ke dunia medsos, jangan terlalu senang dengan pujian dan jangan terlalu susah dengan celaan. Aku banyak diserang oleh teman-teman Kristen, tapi aku tidak jawab, atau aku jawab seperlunya saja karena tidak tertarik aku. Kalau memang mau diskusikan ya ngomong aja yang baik-baik. Kita diskusikan, kita ketemu di mana. Benarkah Yesus itu tersalib dalam kondisi telanjang? Gitu loh. Karena aku tidak mungkin berani ngomong sembarangan kalau aku tidak punya data. Karena apa? Aku sebagai Islam, ya sebagai Muslim, ya harus menghormati siapa sosok Kanjeng Nabi Isa itu. Tidak mungkin, ya aku ini Islam, ya Muslim, tapi dalam agama kami, dalam agamaku, kami menghormati semua Nabi. Tidak mungkin aku akan berani untuk menistakan atau mencela atau memojokkan para Nabi. Tidak, karena mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Terus ya, masa aku sebagai Muslim akan mencela Nabi Isa? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kan teman-teman semuanya tidak tahu kerangka berpikir itu yang aku pegang. Jadi tidak mungkin lah aku mencela, menyudutkan atau menghina Kanjeng Nabi Isa. Terus aku kan ada video itu bahwa Kanjeng Nabi Isa itu disalib telanjang. Dan aku sudah jelaskan kronologisnya di sana. Ya, sudah aku jelaskan. Ya kalau misalkan ada yang tidak terima ya ngomong baik-baik gitu loh. Kita ketemu diskusi di mana, bikin sebuah forum ilmiah, itu kan lebih baik daripada mencela. Tapi ya itu aku tadi bilang, masuk ke dalam dunia maya kita harus siap menerima pujian, juga harus siap menerima celaan. Jangan celaannya ditolak, pujiannya diterima, ya enggak gitu ya. Tapi aku enggak perlu menjawab kalau memang menurutku belum perlu dijawab, untuk apa? Apalagi dia langsung menyerang seperti apa yang ada di situ dengan cara yang menurutku tidak baik gitu ya. Kalau mau tanya aja, kalau mau diskusi saja. Intinya bahwa tidak boleh di dalam Islam itu mencela para nabi. Nabi itu harus dimuliakan. Lah aku itu memuliakan Kanjeng Nabi Isa. Jadi kalau aku ngomong Isa tersalib telanjang, aku itu ngomong by data. Masalahnya kan tidak semua Kristen tahu apa itu kitona. Kalau Anda tahu apa itu kitona, belajar bahasa Yunani, apa itu kitona? Bukan aku jagoan Yunani, enggak. Kan aku seperti bilang, aku juga ini enggak jagoan Arabian, enggak. Tapi ketika ada sebuah problem yang aku harus tahu, maka aku kejar ke original teksnya dan aku tanyakan kepada ahlinya, apa sebetulnya yang dimaksud. Begitu tentang Al-Quran, begitu juga tentang Bible. Jadi jangan kira aku ini jago
Yunani, enggak. Aku ini jago lisanul Arabian, enggak. Karena kalau aku harus belajar ke sana waktuku sudah habis. Jadi aku user saja. Mana ayat-ayat yang aku perlu tahu secara pasti original teks, maka aku kejar ke sana. Makanya teman-teman Kristen, tahu nggak Anda apa itu kitona? Itu bahasa Yunani. Kalau Anda nggak tahu itu, sampai 1000 kali aku jelaskan bahwa Yesus tersalib telanjang, itu mesti nggak bisa nerima. Ya, lihat tujuan Yesus itu ditelanjangi seperti itu, disalib, itu karena dia mau dijatuhkan ke titik nol. Gitu loh. Bukan hanya fisiknya saja yang dinistakan, tapi moralitasnya dihempaskan ke titik nol. Itulah yang Islam tidak mau. Bagaimana seorang nabi dinistakan dengan cara ditelanjangi seperti itu? Islam tidak mau, maka dia membantah, dan memang bukan Kanjeng Nabi Isa, bukan Yesus yang disalib. Tidak mungkin seseorang yang dimuliakan oleh Allah diperlakukan dengan cara malu, ditelanjangi seperti itu. Bukan hanya disalib, ditelanjangi. Jadi ada dua serangan. Serangan secara fisik dihabisi nyawanya. Serangan secara moral ditelanjangi seperti itu. Itu mau dijatuhkan ke titik nol. Dan Islam tampil pasang badan untuk mengatakan tidak demikian. Tapi anehnya bagaimana Islam gigih memuliakan Kanjeng Nabi Isa justru tidak diterima oleh Kristenan. Karena apa? Karena mereka sudah terjebak oleh soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Kembali juga dogma. Itulah bahayanya dogma. Ya, oke. Kenapa Kanjeng Nabi Isa ditelanjangi? Seperti aku bilang tadi, telanjang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu metodologi era dahulu, dan itu juga masuk dalam budaya kita untuk dipermalukan dia di depan publik, sehingga publik tidak lagi melakukan kesalahan atau menjadi pengingat. Nanti kalau kamu melakukan kesalahan, kamu ditelanjangi gini loh. Nah gitu ya. Bisa seperti itu. Ya, untuk ditelanjangi ke titik nol, untuk dipermalukan secara moral. Bisa masuk dunia mistis seperti yang aku bilang tadi. Seperti Samson itu kekuatannya kan di rambut. Ya, di rambut kepala sini. Nah, apakah kemarin ada benak dalam mereka yang sampai sekarang kita tidak tahu secara pasti siapa sebetulnya yang memberikan serangan kekerasan terhadap AA ini? Kita kan sampai sekarang belum jelas juga, biar polisi menyelesaikannya ya. Tapi kita cukup meskipun ya tentunya itu tidak kita inginkan, cukup lega juga karena bukan mahasiswa. Karena mahasiswa tahu persis dalam demokrasi tidak boleh ada kekerasan. Ya, dan sudah dipastikan, bahkan Kapolda juga mengatakan itu bukan mahasiswa yang melakukan. Ya. Yang aku heran sampai detik ini, kenapa harus ditelanjangi dia? Pokoknya digebuki aja sudah, kan itu memalukan. Terus aku lari ke lintasan masa lalu, jret. Apakah dalam benak dia ini si A ini punya kekuatan? Kekuatannya di mana? Di celana. Maka celananya harus dibuang, dicopot. Apa begitu kira-kira? Ya. Jadi kalau Samson kekuatannya di rambut, ini si AA kekuatannya di celananya. Untung kolornya nggak disikat sekalian. Apa begitu kerangka berpikirnya? Aku kadang-kadang aneh-aneh juga ya. Coba kamu pikirkanlah, kamu renungkan, apa sih korelasinya ditelanjangi dengan digebuki gitu? Maksudku kan digebuki ya sudah digebuki, nggak usah ditelanjang. Karena ditelanjangi itu orang itu jatuh ke titik nol, dipermalukan dia, moralitasnya, apalagi kita laki-laki. Kemaluan kita dilihat orang itu sama dengan harga diri kita jatuh karena dilihat orang. Jadi sampai sekarang terus terang aku nggak tahu kenapa harus ditelanjangi ya. Kan kalau mau digebuki ya sudahlah, digebukin aja gitu. Apakah memang dia mau dijatuhkan ke titik nol, kehormatannya dihabisi seperti itu? Ya enggak tahu. Yang paling tahu itu ya yang menelanjangi itu, dan sampai sekarang kita enggak tahu siapa. Karena video dia ditelanjangi juga kita enggak punya. Tiba-tiba dia sudah telanjang seperti itu, tinggal sempak doang. Ya, ini sepertinya sesuatu yang menarik, yang lolos dari pengamatan para pengamat. Coba kita diskusikan ya, mungkin kalian tahu kenapa sih kok harus ditelanjangi ya. Itu dulu mampir ngombe kali ini, dan kita akan tetap berlanjut mampir ngombe dengan tajuk mengapa harus ditelanjangi. Itu tentunya dalam perspektif yang lain. Untuk besok aku akan berbicara dalam perspektif hukum.
tata kelola negara. Seharusnya gimana itu, ya. Begitu juga kita kan harus tahu kenapa sampai demo mahasiswa. Kan ada yang mampet. Ada yang mampet di konstitusi kita itu pelaksananya ada yang mampet, nggak jalan. Ya. Nggak jalan. Kenapa pembuluh darah kita pecah? Karena ada yang mampet. Darah itu jalannya nggak lancar sehingga dia memberontak, pecah. Kan gitu. Nah, itu secara sudut pandang politis, insya Allah besok akan kita bicarakan, dan pagi ini mampir ngombe kali ini kita berbicarakan secara sosial, secara budaya seperti itu, ya, bahwa ada kekuatan-kekuatan orang itu pada sisi-sisi tertentu. Ada yang di rambutnya, ya. Nah, ini kemarin ini AA ini apakah memang dianggap di celananya itu ada kekuatan sehingga harus ditelanjangi? Karena gini ya, dunia jawara itu juga begitu ya. Makanya kalau misalkan dia dibacok kagak apa-apa, dihajar kagak apa-apa, itu biasanya supaya melunturkan kekuatannya ditelanjangi. Kalau pertarungan antara jawara dengan jawara itu begitu ya. Itulah yang aku bilang, dunia mistis itu ada dalam budaya kita. Nah, aku akan coba mengajak kalian berpikir, apakah konteks ditelanjangi itu terpikirkan begitu saja atau sudah di skenario sebelumnya? Oh, nanti gue telanjangin deh dia. Gitu. Terus tujuannya apa? Apakah kesaktian? Apakah untuk dipermalukan seperti yang dialami Yesus itu? Oke, monggo silakan saja Anda semua bebas berpendapat, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Oke, pagi yang cerah ya, semoga Anda semua mendapatkan rezeki barokah, sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat. Dan mari kita semua selalu bersama dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Semoga kita nanti ketika waktunya tiba kita dipanggil oleh panggilan kesayangan oleh Allah, hai nafsun mutmainnah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah selalu, bahagia selalu, sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin.